sampai juga di rumah Om Setia. Bi, tolong bukain pintu, ada tamu. Bi Titin. Lagi sholat kali ya. Loh, Setia. Akbar? Lama Juna? Halo Om Setia. Kangen sama aku nggak Om? Tuh, Om Setia tuh. Hei. Gawat. Kalau sampai Bi Titin lihat Juna, bisa-bisa nanti dikasih tahu ke tukang kebunnya Dimas. Akbar, langsung kamar gue. Hah? Ya. Lu kenapa sih? Lo kenapa nggak bilang-bilang gue ngajak Juna ke sini? Gue tadi kesini nggak sengaja lewatin apartemen lu, makanya aku mampir. Ya siapa tahu aja lu kangen sama Juna. Lu lagi sibuk ya? Kalau nggak, mendingan gue pulang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Bar. Gue cuma Setia. Akbar, Bukan, lo Pak. masuk. Bi, Pak Setia, tadi teh saya dengar ada tamu ya? Mau saya bikinin minum atau Pak? nggak usah. Mendingan Bibi ke supermarket belanja bulanan. Ya, nanti saya WA Alice ya. Sekarang Pak? Ya, sekarang. Ya. Iya. Akbar. Itu siapa tadi? Tadi itu Bi Titin. Jadi dia mantan pembantunya di rumah Dimas. Dia Pak Setia, ada yang ketinggalan punten atau jadi TVT balik lagi. Pak. Loh. Bayi itu? Bukannya itu bayi. Bi, bukan. Saya nggak mungkin salah, Pak Setia. Ini teh anaknya Pak Mamat yang hilang. Bukan, Bi, bukan. Dia... Punten ya, Pak. Punten, Pak. Punten. Bi, mau ngapain, Bi? Ya Allah. Ini teh bener. Pak. Lihat, Pak. Ini ada tanda lahirnya. Ini teh anaknya Pak Mamat. Pak Setia, saya teh harus telepon Pak Mamat. Pasti Pak Mamat senang kalau anaknya masih hidup. Ya Allah. Bi! Akbar. Dia ngomong apaan sih? Hah? Oke. Ini kenapa bayinya? Jadi Bi Titin kan pembantunya di rumah Dimas. Sekarang udah dipecat dan sekarang kerja di apartemen gue. Dan Bi Titin itu kenal sama Juna. Dan dia bilang Juna itu anaknya tukang kebunnya di rumah Dimas. Dan anaknya itu hilang. Astagfirullahaladzim. Jadi orang tua kandungnya Juna itu? Enggak, bukan orang tua kandungnya. Dia bilang juga mereka juga nemuin Juna. Berarti kita harus balikin Juna ke mereka. Gimana pun juga kan mereka yang rawat Juna sebelumnya. Enggak. Lu denger ya. Kalau kita balikin Juna, Aisyah bakalan sedih lagi. Lu tahu kan, dia itu udah kehilangan Fadil. Dan nggak mungkin sekarang kehilangan Juna. Aisyah itu udah sayang banget loh sama Juna. Ya makanya gue juga pusing bikin kenal sama Juna. Gimana dong?
Ya udah gini aja deh. Lo mending sekarang pulang bawa Juna biar gue bicara sama Mbak Titin. Oke. Aduh, ayo atuh Pak Mamat, telepon saya teh diangkat. Aduh. Siapa sih ini? Telepon mulu. Sudah. Aduh. Apa ada informasi penting ya? Mbak Titin? Assalamualaikum Mbak Titin. Waalaikumsalam. Pak, saya teh ada kabar baik buat Bapak. Ya Allah, Pak. Bayi Bapak teh masih hidup. Ada orang yang nemuin bayi Bapak. Saya udah lihat, Pak. Saya juga udah lihat tanda di lengannya. Sama. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ya Mbak. Pak Mamat, nanti Bapak datang aja ke sini ya. Ke apartemennya bos baru saya. Nanti saya kirim alamatnya ke Bapak. Ya, Pak? Oh iya Mbak, iya. Terima kasih Mbak Titin. Sama-sama tuh, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bapak masih bisa ketemu kamu lagi, Nak. Aduh, Mas Akbar bawa Juna kemana sih? Kok lama banget? Jam segini juga belum pulang. Aisyah. Mas, kok lama banget Mas perginya bawa Juna kemana? Sini. Dia udah tidur nih. Anteng banget dia. Sayang. Dari mana sih, Mas? Lama banget perginya, aku khawatir banget, aku takut banget kenapa-napa. Kamu nggak usah khawatir. Kalau Juna sama aku pasti baik-baik aja. Aku juga bercanda doang kok. Aku cuma kepikiran hal lain aja. Apa, Mas? Nggak apa-apa. Ya udah, aku mau cari angin bentar ya. Mas Akbar, Mas mau kemana lagi? Bego banget gua. Kenapa gua harus ke apartemennya Setia? Mana nggak ngomong dulu lagi kalau belum dateng. Gimana sekarang nih? Kalau sampai tukang kebunnya Dimas itu ngambil Juna, Aisyah bakalan sedih lagi. Aku mesti gimana sekarang? Wah, gimana ini? Gue nggak mau kalau sampai Aisyah tuh sedih lagi. Pak Setia, itu teh pasti Pak Mamat. Bibi telepon orangnya. Udah, Pak. Aduh, gimana nih? Saya bukain dulu, Pak. Nggak usah, biar saya. Permisi, maaf Pak Setia, saya Mamat, tukang kebunnya Pak Dimas. Pak Setia, ini yang namanya teh Pak Mamat. Oh, iya. Maaf Pak kalau saya lancang. Tadi Mbak Titin bilang kalau anak saya ada di sini. Jadi saya mohon sama Bapak, tolong bawa saya temuin bayi itu Pak. Saya mau jemput dia. Saya mau bawa pulang dia Pak. Istri saya dan anak-anak saya sudah kangen sama dia. Kita semua kehilangan dia Pak. Saya sedih banget, Pak. Tahu anak itu hilang, kami selalu berdoa semoga ada orang baik yang
menyelamatkan dia, merawat dia. Tapi alhamdulillah Allah mendengar doa kami. Ya udah. Mari Pak. Bi, saya pergi dulu ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Itu kan mobilnya Setia. Dia mau ngapain ya? Dia mau ngapain di sini? Apa jangan-jangan Kenapa sayang? Aduh, 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 aduh. Monyong-monyong gitu bibirnya. Bobo aja monyong-monyong. Melihat kamu bikin hati aku tenang banget. Mama bersyukur ada kamu, Juna. Pak Mamat. Bapak lihat. Bayi Bapak lagi digendong sama perempuan itu. Tapi biar saya cerita sedikit ya. Oke? Iya. Perempuan itu adalah perempuan terbaik di dunia. Tapi sayang sekali hidupnya sangat menderita. Dia dibenci suaminya. Dia dibuang oleh suaminya. Bahkan anak kandungnya pun direbut oleh suaminya. Kalau Pak Mamat ambil bayi itu, maka perempuan itu akan gak punya apa-apa. Kami namain bayi itu Juna. Dan Juna itu memberi alasan kenapa dia harus hidup terus. Kalau Pak Mamat ambil Juna, dia akan sebatang kara. Suaminya ninggalin dia, anak kandungnya diambil. Bi Titin cerita sama saya kalau Pak Mamat punya 3 anak kan, selain bayi itu. Benar, Pak. Pak Mamat punya mereka, tapi perempuan itu nggak punya siapa-siapa lagi. Dan Pak Mamat bilang kalau Juna itu membawa keberuntungan. Benar, Pak. Sejak saya menemukan bayi itu, nafkah saya jadi lancar, Pak. Oke, gini aja Pak Mamat. Saya akan membiayai hidup Pak Mamat, istri Pak Mamat, anak-anak semuanya. Saya akan biayain semuanya setiap bulan. Tapi tolong, biarkan Juna tetap sama perempuan itu. Iya, Pak. Saya bersedia. Dan saya terima kasih banyak. Jujur, saya juga lega. Karena bayi itu ditemukan oleh orang baik dan dirawat dengan baik dan penuh cinta kasih. Pak Mamat lihat sendiri kan, gimana dia menyayangi Juna. Terima kasih ya Pak. Setia, gue tahu lo bisa ngelakuin ini buat Aisyah. Dan gue yakin banget, cinta lo buat Aisyah itu benar-benar tulus. Nanti saya akan kasih nomor saya ke Pak Mamat. Terus Pak Mamat kasih nomor kalian. Setiap bulan, awal bulan, saya akan transfer dan rutin. Ini Pak, anggap aja ini untuk pengeluaran bulan.
Pak Setia, mohon maaf. Maksudnya apa? Anak itu saya temukan, sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, Pak. Dan saya tidak ada niat untuk menjualnya, Pak. Karena keluarga saya sudah sangat sayang sama dia. Sekarang saya tahu, dia selamat dan bahagia, hidup dengan orang-orang yang baik dan menyayanginya. Itu buat saya sudah cukup, Pak. Jadi maaf, Pak, saya tidak bisa menerima uang ini. Pak Mamat, sorry, saya nggak ada maksud untuk membeli bayi itu. Bukan, Pak. Pak Setia, keluarga Bapak sudah sangat baik. Kakak Bapak, Pak Dimas, Ibu Lydia, sudah sering ngasih barang dan mainan sama saya, Pak. Bahkan Ibu Bianca juga sangat baik dengan anak saya. Bahkan saya pernah diantar pulang, Pak, dengan mobilnya. Bianca nganterin tukang kebun sampai rumah. Kayaknya bukan Bianca banget deh. Pak Mamat, kalau boleh tahu kapan Bianca mengantar Bapak? Di hari yang sama sebelum malamnya anak saya hilang, Pak. Pak Setia. Karena itu, saya terima kasih banyak, Pak, atas bantuan semuanya. Saya pamit, Pak. Terima kasih, Pak Setia. Bar, sorry gue tadi dengar ngomong anu sama orang yang tadi. Oh iya, Pak Mamat. Akbar, apa lo tahu? Apa Bianca kenal sama Juna? Kayaknya sih pernah. Soalnya waktu itu kan Bianca ke rumah tuh ngasih undangan akikah buat Aisyah kan. Nah, kebetulan tuh si Aisyahnya tuh lagi gendong si Arjuna. Emang kenapa sih? Gak apa-apa. Gue kurang tahu jelas aja. Tapi gue yakin, Bar, ada sesuatu di balik semua ini. Hah? Maksud lo? Lo ikut gue sekarang. Mau kemana? Kita ke rumah Bianca, cari tahu. Yuk. Emang perempuan itu bener-bener nyebelin, Bang. Susah banget ya ditangkapnya. Kayak belut. Iya ya, kita tuh baru kali ini loh ngadepin orang dan kita selalu kalah. Harus pakai cara apa lagi coba? Taulah Bianca, Mama coba diem dulu, Mama coba pikirin dulu apa kira-kira cara yang terbaik untuk bisa ngebongkar siapa perempuan itu sebenarnya. Siapa sih malam-malam ngetok pintu kenceng banget? Ya udah mah, aku aja yang buka. Wow, Setia? Kamu?
Ada apa kesini? Tumben banget. Kangen ya? Gue mau bicara sama lo. Oh, tumben banget. Boleh dong bicara serius. Kita kan iparan. Kamu jarang main sih. Masuk yuk. Ma, Ya. ada Setia loh, Ma. Tumben banget ya Setia kesini. Ada apa? Jangan-jangan Aisyah udah mengutarakan cintanya sama lu ya? Makanya lu bingung kan? Lu butuh bantuan gue kan? Supaya Aisyah sama Mas Dimas berpisah. Iya kan? Lu jangan sok tahu ya. Kok marah? Oh, berarti artinya Aisyah belum menyatakan cintanya dong sama lo. Wah, emang sih ya, perempuan kayak dia itu yang paling jago banget bikin laki-laki penasaran. Masih ya dia jual mahal kayak gitu sama lo, padahal udah mati-matian banget ngejar dia. Kasihan ya, Maya. Biarkan cukup. Jangan lo bicara buruk tentang Aisyah depan gua. Aisyah itu memang gak sebaik yang lo pikirin, tau? Diem. Gua kesini bukan untuk ngomongin Aisyah. Terus? Tentang Arjuna.